beribadah, kita tidak boleh sambil makan. Yang kedua, tidak boleh sambil main HP. Yang ketiga, pada saat ibadah kita harus benar-benar fokus ibadah. Pakaian yang rapi, duduk yang manis, dan mengikuti ibadah sampai selesai. Ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Habakuk pasal 3 ayat 17-19 berbunyi demikian. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. 1 ayat 1-3. Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan ia tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ia kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon dan ditanam di tempat aliran air, yang menghasilkan buahnya dan musimnya, dan ia tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatan berhasil. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Pasti adik-adik semua kabarnya baik saja kan? Oke, sebelum itu kita akan mulaikan ibadah kita. Mari adik-adik di rumah siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Namun sebelum kita beribadah, mari kita satu dalam berdoa. Kita berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, Bapakku baik. Setiap hari Engkau baik,
Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa, Engkau baik, kita nyanyikan lagu ini dengan senang suara. Bapa, Engkau baik, haleluya. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, haleluya. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan. Haleluya, Kami siap memuji dan melompat untuk Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak di rumah siap memuji Tuhan. Ayo, bangkit berdiri semua. Kita akan bersorak, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya itu kita sorakan haleluya 4 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Senang-senang memuji Tuhan. Amin. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhan senang dipuji. Lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Haleluya. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhan senang dipuji. Lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari memuji Tuhan. Haleluya. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, "Ku mau dengar cerita." Mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mau dengar cerita, mau dengar cerita, haleluya, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi anak-anak yang ada di rumah, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk angkat pujian ini. Ku mau dengar cerita, ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Haleluya. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku, amin, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari tepukkan tangan buat Tuhan Yesus, ajaib Tuhan. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dan guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Gimana ya? Mau suka menyanyi tidak bebas. Mau suka angkat tangan tidak bebas. Gimana caranya ini supaya saya bisa terlepas dari ikatan ini? Oh ya, saya harus ada tindakan. Saya harus ada usaha untuk bisa terlepas dari tali ini dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Ya, sakit tapi puji Tuhan sudah terlepas. Bebas. Bebas loncat-loncat. Bebas angkat tangan. Bebas, puji Tuhan. Haleluya, saya bebas. Haleluya, saya bebas. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bebas, bebas. Shalom anak-anak yang ada di rumah, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Ya, jumpa lagi dengan Tante Natalia. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, telinga, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk membaca firman Tuhan. Anak-anak, saat ini Tante akan membawakan cerita yaitu berjudul tentang kekuatan kuasa doa. Nah, anak-anak, di sini menceritakan bagaimana Yesus yang mengusir roh jahat dari seorang bapa, yaitu
seorang bapak yang berada di Gerasa. Nah, anak-anak, di sini bagaimana cerita Tuhan Yesus ketika dia berjalan memasuki tanah orang Gerasa ini, dan ketika Yesus berjalan bersama murid-muridnya, tiba-tiba ada seorang bapak yang lari mendapatkan Yesus. Firman Tuhan berkata ayat 28 di dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-39 dan ayat 28. Ketika orang Gerasa ini melihat Yesus dari jauh, dia lari dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Nah, anak-anak, di sini orang Gerasa ini dia adalah seorang bapak yang sudah dirasuki oleh roh jahat dan membuat dia gila, membuat dia tidak bebas. Bahkan dia menyakiti dirinya sendiri. Dia sudah tidak tidur di dalam rumah lagi. Dia kurang tidur di kuburan. Takut. Nah, tetapi dia tidak sadar karena apa? Karena dia diikat oleh kuasa kegelapan. Firman Tuhan berkata, kuasa kegelapan yang ada dalam diri orang Gerasa ini begitu banyak. Nah, anak-anak, di sini masyarakat yang ada di sekitarnya sudah mengikat dia, bahkan sudah dirantai, bahkan sudah dibelenggu, apapun semuanya terlepas. Karena apa? Kuasa atau roh jahat yang ada dalam tubuh orang Gerasa ini sangat kuat. Tetapi ketika Yesus masuk di tanah orang Gerasa ini, dari jauh orang Gerasa ini melihat, sana Yesus anak Allah. Ketika dia melihat Yesus, dia lari. Dan apa firman Tuhan bilang ayat 28? Dia tersungkur dan dia berkata, "Hai Yesus, apa urusanmu?" Yesus anak Allah. Dia mengakui, dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Adik-adik, di sini kalau kita cermati firman Tuhan, ini bukan orang Gerasa ini yang berkata kepada Yesus, tetapi roh jahat yang merasuki orang Gerasa inilah yang berbicara kepada Yesus. Roh yang begitu banyak ada pada tubuh orang Gerasa ini tunduk kepada Yesus. Bahkan dia takut, sampai firman Tuhan katakan, "Jangan engkau mengusir aku dari daerah ini, tetapi ada sejumlah babi ada di lereng gunung. Biarlah engkau mengusir aku masuk kepada babi-babi tersebut." Di dalam Markus, adik-adik lihat di situ Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13, Yesus itu mengusir setan-setan itu kepada babi-babi. Dan babi-babi yang ada di lereng itu berjumlah 2.000 babi. Artinya adik-adik, roh jahat yang ada kepada orang Gerasa ini berjumlah 2.000. Wow, begitu banyak kuasa kegelapan. Pantas ketika orang Gerasa ini diikat ketika orang Gerasa ini dirantai, itu semuanya terlepas. Karena apa? Tidak kuat, tidak mampu, karena banyak yang merasukinya. Nah, adik-adik, di sini berbicara apa? Bukan nanti kita, saya diikat dengan kuasa kegelapan jadi gila apa, tidak. Tetapi di sini berbicara ikatan yang mengikat kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa saja ikatan yang mengikat kita? Contohnya, kalau kita bermain HP, main-main HP, sudah lupa diri, lupa belajar, itu adalah satu cara iblis untuk mengikat kita supaya kita tidak bebas. Atau main HP, sudah lupa beribadah di rumah, walaupun kita secara online. Nah, atau bermain jauh-jauh, itu tanpa kita sadari bahwa itu sudah ikatan iblis yang mengikat kita, membuat kita tidak bebas untuk beribadah. Dan adik-adik, ikatan itu bisa membuat kita berdosa terhadap Tuhan. Apalagi ikatannya, kalau kita disuruh mama, coba kayak kita disuruh, ayo belikan garam, kita bilang, saya tidak mau beli. Itu apa artinya adik-adik? Itu salah satu ikatan anak-anak supaya tidak taat kepada orang tua, tidak dengar-dengaran. Itu adalah salah satu ikatan yang mengikat kita, dan kita berdosa terhadap orang tua kita atau membantah orang tua. Nah,
anak-anak yang ada di rumah, bagaimana cara kita supaya kita terlepas dari ikatan tersebut? Yaitu yang pertama, coba. Yang pertama yaitu kita harus ada tindakan untuk mau terlepas dari segala ikatan tersebut. Tadi Tante sudah peragakan ikatannya. Harus ada tindakan. Kalau kita mau terlepas dari ikatan tersebut, kita harus bertindak. Dan yang kedua, kita harus lari mendapatkan Yesus. Nah, kita harus lari mendapatkan Yesus. Orang Gerasa ini, dia ada tindakan, dia lari kepada Yesus dan memohon pelepasan dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, datang tersungkur di kaki Yesus. Artinya apa? Kalau kita mau terlepas, kita mau diberkati Tuhan dengan luar biasa, sering-sering datang tersungkur di kaki Yesus. Lewat apa? Lewat doa kita. Dan ketika adik-adik kita sering berdoa kepada Tuhan, kita sering datang tersungkur di kaki Tuhan. Ketika kita diikat dengan sesuatu yang mengikat kita, seolah-olah kita tidak bebas lagi, ya. Kita tidak ada kebebasan untuk memuji Tuhan, atau kita diikat dengan masalah, diikat dengan persoalan, diikat dengan apa saja yang membuat kita tidak bebas. Tetapi ketika kita ada tindakan, kita lari kepada Yesus, kita tersungkur di kaki Tuhan, maka ikatan yang mengikat kita terlepas dan kita bebas, ya. Kita bebas untuk memuji Tuhan. Kita harus ada tindakan untuk melepaskan segala ikatan itu. Begitu juga yang dilakukan oleh orang Gerasa ini. Ketika dia lari mendapatkan Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus. Dan firman Tuhan berkata, dia terlepas, ya. Kuasa kegelapan yang mengikat dia terlepas. Dan adik-adik yang ada di rumah, tentunya semuanya rindu diberkati Tuhan. Rindu supaya ikatan yang mengikat kita itu terlepas dan dilepaskan oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu, bahkan papa mama yang sempat mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kuasa doa. Dan kekuatan kuasa doa, kuasa itu ada dalam pribadi kita. Karena di dalam Yohanes 4 ayat 4, yaitu Tuhan sudah percayakan kuasa itu diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana cara kita untuk menggunakan kuasa daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan. Amin. Let's pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak siapkan persembahannya, dan persembahannya bisa diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, kita angkat pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berikan, berilah sekarang. Tuhan suci balas kau dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik.
sama, saatnya kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu Bapa Surgawi. Kami sangat bersyukur, kami sudah selesai ibadah, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam di dalam hati anak-anak sekolah minggu yang sedang mendengar di rumah. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan tamatkan ibadah kami. Tapi sebelumnya kami akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Jalan Gajah Mada. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa umur panjang ada di tangan kanan Allah, bahkan kekayaan, kehormatan ada di tangan kiri Allah, menjadi bagian anak sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan, semua anak sekolah minggu kami, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini yang menjadi doa kami dan kami tamatkan ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.